Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pecinta Plecimania dimanapun Anda berada, dan para pejuang konservasi dimanapun Anda berada yang sedang menonton video ini. Semoga digampangkan segala urusannya, dijauhkan dari penyakit yang sedang menimpa di negeri kita tercinta ini ya teman-teman. Dan tadi ada yang bertanya, salah satu teman hobiku, Bang, gimana sih caranya membuat burung pleci kacamata itu agar bisa berproduksi di dalam sangkar ya teman-teman, atau bisa menelor di dalam sangkar? Dan saya tanya balik kepada beliau, apakah pleci Anda itu sudah terpantau kawin atau belum? Apakah pleci Anda itu sudah berjodoh ya teman-teman? Dan dia pun menjawabnya, katanya sedang berada di tahap penjodohan ya teman-teman. Dan di sini saya akan membahasnya mengenai pengalaman saya. Satu, saya akan membahas dari segi pemilihan kedua indukan standar breeding ya teman-teman. Dan kedua, saya akan membahas tahap atau cara penjodohan pada burung pleci ya teman-teman yang akan kita breeding. Langsung aja kita masuk ke tahap cara memilih kedua indukan ya teman-teman. Dan satu, kita harus memilih kedua indukan tersebut itu dari spesies yang sama ya teman-teman, agar nantinya ketika kita jodohkan itu gampang ya teman-teman. Dan kedua, kita harus memilih kedua indukan tersebut yang bersuara lantang atau yang bersuara di atas rata-rata. Contoh, calnya besar atau calnya ngristal lah kayak gitu ya teman-teman, atau kencang teman-teman. Dan bagi si jantan, tembakannya rapat dan setiap hari harus gacor ya teman-teman, atau gacor lah teman-teman, agar nantinya burung tersebut menurun kepada anakan-anakannya ya teman-teman. Dan yang ketiga, kita harus memilih kedua indukan tersebut tidak cacat fisik ya teman-teman, kaki maupun sayap dan yang lain-lain. Dan yang keempat, kita harus memilih kedua indukan tersebut itu dari kanuragan ya teman-teman. Contoh, biasanya burung pleci di sini kanuragannya itu badannya yang panjang, paruhnya yang besar atau ramping ya gitu ya teman-teman, atau ini namanya alis matanya tebal ya teman-teman. Dan yang kelima, kita harus memilih umur dari kedua indukan tersebut harus standar breeding. Contoh, di sini kita harus memilih umur betina di umur 6 bulan, minimal 6 bulan dan seterusnya ya teman-teman. Dan si jantan minimal 8 bulan dan seterusnya ya teman-teman. Agar apa? Agar nantinya sudah jinak mapan ya teman-teman ketika kita semua akan membreedingnya teman-teman. Dan segitu aja sih menurut pengalaman saya tentang memilih kedua indukan standar breeding ya teman-teman. Dan kita masuk ke tahap penjodohannya ya teman-teman. Kita harus menyiapkan kedua sangkar
Untuk apa? Untuk nantinya memisahkan kedua indukan yang harus kita breeding, teman-teman. Dan kedua, kita harus mendekatinya atau harus menempelkannya kedua sangkar tersebut agar saling mengenal ya teman-teman. Dan yang ketiga, kita harus menaruhnya di tempat yang tidak pindah-pindah, teman-teman. Contoh, kita menyantolkannya di tempat A, harus di tempat A dari awal ya teman-teman, selama burung tersebut jodoh, teman-teman. Dan di sini waktunya kita harus sedikit sabar karena membutuhkan waktu 1 minggu ya teman-teman. Setiap hari 24 jam kita tempel kedua indukan yang harus kita breeding ya, yang akan kita breeding. Dan yang keempat, kita harus merawatnya itu jangan dibeda-bedakan, teman-teman. Contoh, biasanya kita merawat jantannya dijemur, betinanya harus dijemur, jantannya dikasih kroto, betinanya harus dikasih kroto ya teman-teman. Dan kebanyakan atau kesalahan di sini kita semua bagi pemula itu merawatnya hanya jantannya, teman-teman. Itu bagi saya adalah kesalahan, teman-teman. Dan kelima, agar mengetahui burung tersebut itu sudah jodoh, ketika kita pisahkan itu merasa kedua indukan tersebut merasa gelisah ya teman-teman, atau saling mencari atau saling memanggil-manggilnya ya teman-teman, itu berarti sudah jodoh atau di sini sudah saling mengenalinya ya teman-teman. Dan segitu aja sih ya teman-teman, semoga teman-teman paham atau sukses dalam membreeding burung pelici kacamata tersebut ya teman-teman. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah like, dan yang sudah menonton video ini ya teman-teman. Cukup sekian ya teman-teman, dan nantikan video selanjutnya dan apa yang harus kita bahas ya teman-teman, komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.